Pernah nggak sih kamu mencoba mendorong sebuah dinding bangunan, namun dinding bangunan itu tetap diam? Atau pada saat kamu menarik ember di sumur, lalu setelahnya kamu merasa kelelahan? Pertanyaannya adalah, apakah semua yang membuat kita lelah bisa disebut dengan usaha? Kalau kamu jawab iya, belum tentu semuanya benar loh. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering beranggapan bahwa usaha adalah sesuatu yang membuat kita lelah. Namun dalam fisika, istilah usaha tidak sesempurna itu. Mau tahu? Mari kita pelajari bersama-sama. Tahukah kamu apa itu usaha? Salah satu contoh konsep usaha ketika kita mendorong sebuah meja. Lalu, seperti apa sih konsep usaha di dalam fisika? Jadi, di dalam fisika, usaha adalah sebuah gaya yang diberikan kepada sebuah benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Sehingga dapat dirumuskan dengan W sama dengan F dikali S, di mana W adalah usaha, sementara F adalah gaya, sedangkan S adalah perpindahan. Lalu, tahukah kamu apa syarat suatu benda itu melakukan sebuah usaha? Suatu benda itu dikatakan melakukan sebuah usaha jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, gaya yang diberikan pada benda harus menyebabkan benda tersebut berpindah posisi. Yang kedua, gaya yang diberikan harus searah terhadap arah perpindahan benda tersebut. Jadi, sudah tahu kan syarat suatu benda melakukan sebuah usaha? Contoh usaha dan gaya. Suster mendorong kursi roda nenek hingga bergeser. Ini adalah usaha. Kenapa dikatakan usaha? Karena suster memberikan gaya dan kursi ikut berpindah. Selanjutnya ada ayah mengangkat benda untuk dipindahkan ke tempat lain. Kenapa ini dikatakan usaha? Karena ayah melakukan gaya dengan cara memindahkan benda tersebut ke tempat lain. Selanjutnya itu ada tarik-menarik tali tambang. Kenapa itu dikatakan usaha? Karena ada gaya, ada perpindahan. Jadi masih termasuk usaha juga. Tapi ada juga loh contoh yang bukan usaha menurut fisika. Contohnya seperti anak mendorong sebuah lemari. Meskipun anak merasa capek, lemari tersebut tidak akan bergerak. Jadi, usaha si anak secara fisika itu adalah 0. Selanjutnya ada kakak mendorong tembok. Ketika kakak mengeluarkan gaya, tapi tembok itu tidak bergeser, maka tidak ada usaha yang dilakukan oleh si kakak. Apa yang bisa kita simpulkan dari semua aktivitas tadi? Kita sudah mencoba mendorong meja, mendorong tembok, dan lawan bagaimana benda bergerak atau tidak. Nah, dalam fisika, usaha bukan berarti orang capek atau tidak, tapi tentang apa daya yang kita berikan membuat benda berpindah. Nah, usaha sama dengan daya tadi perpindahan. Artinya, jika kamu memberikan daya pada suatu benda dan benda itu berpindah, maka kamu telah melakukan usaha secara fisika. Tapi, kalau kamu sudah mendorong sekuat tenaga, tapi benda tidak berpindah meskipun, maka menurut fisika tidak ada usaha yang terjadi. Nah, tidak semua rasa capek berarti ada usaha secara fisika. Kalau kamu mendorong tembok sampai keringatan, tapi temboknya tidak pindah, maka fisikawan akan bilang kamu belum melakukan usaha. Jadi, sekarang kita tahu ya, kalau belajar fisika, kita bukan cuma mikir capeknya, tapi harus lihat juga benda itu pindah atau enggak. Fisika itu logis dan penuh kejutan.